Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita akan membahas apa yang sudah dijadikan tugas di pertemuan sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain pin atau mengimplementasikan desain. Jadi mulai di pertemuan minggu lalu kita akan lebih mengimplementasikan sebuah desain. Jadi tidak lagi teori-teori desain, melainkan kita akan mengimplementasikan desain kita dalam beberapa hal. Misalkan untuk pertemuan kemarin dan hari ini kita akan mengimplementasikan desainnya berupa sebuah desain untuk pin. Kenapa kita harus implementasikan? Jadi ketika kita mendesain itu selain dari unsur desain juga kita harus memperhatikan produk yang kita desain akan menjadi produk seperti apa. Termasuk nanti kita akan perlu mempertimbangkan bagian mana yang akan dipotong, bagian mana yang kemudian akan menjadi bagian yang harus muncul di desain, bagian mana yang harus misalkan kita munculkan, yang kita sembunyikan, dan lain-lain. Itu harus kita pertimbangkan sesuai dengan desain yang akan kita rancang. Nah, di minggu lalu sudah diberikan penugasan yaitu tentang pin. Saya sudah berikan rincian ukuran dari desain yang harus dibuat, dan saya akan jelaskan mengapa harus seperti itu desainnya dan bagaimana caranya. Di minggu lalu sudah banyak yang menghubungi saya, bagaimana Pak cara cara mengcropnya, atau cara cara lebih banyak yang menanyakan juga cara menentukan ukuran, terutama di Google Slide misalkan, atau di PixArt dan lain-lain. Ini perlu saya jelaskan, aplikasi di mobile atau di handphone tidak dirancang untuk mendesain yang memang sifatnya dia betul-betul desain yang ukurannya bisa kita tentukan dengan baik. PixArt misalkan dia memang tujuannya hanya sekedar memanipulasi gambar, menambahkan teks dan lain-lain. Kita tidak dapat menentukan ukuran detail. Untuk ukuran detail memang mau tidak mau perlu kita atau harus kita buat di aplikasi berbasis desktop. Nah, di pertemuan ini saya akan jelaskan juga bagaimana kita merancang di salah satu aplikasi desktop. Saya akan menggunakan CorelDRAW yang lebih populer karena biasanya di produsen-produsen desain di Indonesia khususnya lebih banyak yang menggunakan Corel untuk percetakan ya. Berbeda dengan untuk di bidang desain yang real, biasanya untuk perusahaan-perusahaan desain lebih banyak menggunakan produk dari Adobe. Tapi kalau untuk di tempat cetak spanduk kemudian cetak lain-lain itu lebih banyak menggunakan si CorelDRAW. Tapi sebelum kita ke CorelDRAW, saya akan jelaskan dulu bagaimana kita nanti merancang atau membuat, ya paling tidak ketika kita nanti akan memindahkan si image tersebut, kita punya skala yang tepat, tidak lagi misalkan skalanya asal. Jadi saya akan terlebih dahulu nanti akan dipraktekkan. Yang pertama justru kita akan coba di aplikasi Google Slide. Kita akan coba di Google Slide, kemudian paling tidak skalanya sesuai ya. Jadi kita memang tidak merancang size-nya karena sulit, tapi paling tidak kita sudah menentukan skalanya dengan baik sehingga ketika kita perlu memindahkan maka ukurannya sudah pas, atau kita hanya menentukan ukuran tapi skalanya sudah sesuai. Baik, ini di minggu sebelumnya sudah ada desain seperti ini ya, sudah ada ukuran-ukurannya. Kita lihat dulu. Nah, ini ukurannya kurang lebih seperti ini. Ini ukuran yang akan kita rancang. Jadi ada dua ukuran, ada yang 54, ada yang 60. Ini sebetulnya ukuran pinnya adalah 44 dan 58. Jadi yang bagian tengah yang ini ya, tengah mana tengah ya? Tengah ini nanti untuk ukuran si objeknya. Sementara yang pinggir nanti dia akan menjadi bagian yang dilipat. Makanya kenapa di pertemuan sebelumnya saya sarankan bagian lingkaran luar yang ada di luar itu dia akan digunakan desainnya adalah berupa gambar atau berupa tekstur, gambar tekstur, karena bagian itu akan kita lipat. Kalau kita ingin menambahkan aksen lain, maka itu akan harus kita tambahkan di bagian yang lingkaran, tetap di lingkaran dalam, karena objek yang akan muncul di pin itu adalah yang bagian dalamnya saja. Jadi kalau kita mau ada efek lingkaran dalam lingkaran tapi dia muncul, maka kita harus simpan dalam lingkaran dalam. Karena lingkaran luar, saya ulangi lagi, kalau di desain pin maka ini akan digunakan untuk melipat saja. Tapi kenapa kita perlu tambahkan tekstur? Karena desain ini akan tetap terlihat ketika pinnya dibalik misalkan, atau bagian pinggirnya akan sedikit terlihat di objek gambar, karena ketika kita press pinnya maka dia
ada bagian yang mungkin tidak tepat lingkaran, sehingga perlu ada juga aksen-aksen lain selain gambar. Kenapa tidak disarankan gambar? Kalau gambar bagian lingkaran luarnya, atau misalkan kita full 69,5 mm ini dia berupa gambar, berupa foto, maka akan terlipat. Ini akan kurang enak saja ketika kita membuat desainnya di ketika sudah diimplementasikan menjadi sebuah produk, yaitu pin. Oke, yang pertama kita akan coba implementasikan desain yang ada di belakang ini ke dalam sebuah desain di Google Slide. Jadi kita akan memulai desain ini justru dengan menggunakan Google Slide terlebih dahulu. Caranya bagaimana supaya paling tidak tadi skalanya dia bisa sesuai? Maka caranya adalah kita perlu membuat semacam semacam objek untuk kita contek ukurannya. Jadi nanti gambar ini akan kita import ke dalam Google Slide-nya. Kita langsung saja, saya pindah ke Google Slide. Kita pindah ke Google Slide. Ini berlaku pula untuk di mobile, silahkan disesuaikan, tapi saya menggunakan versi desktop ya, bukan versi mobilenya. Baik, sebentar. Oke, ini sudah ada slide kosong, dan nanti desain yang kita harapkan adalah desain seperti yang muncul pada assignment, pada ini ya, di belakang ini. Jadi yang pertama kita akan buat salah satu saja, nanti yang lain tinggal menyesuaikan. Jadi saya akan buat untuk yang lingkaran dalamnya 58 mm. Artinya ini untuk si pin yang berukuran 58 mm atau 5,8 cm. Kalau untuk yang sebelahnya lagi, untuk yang lebar dalam 44, ini juga untuk pin dengan, berarti ini ukuran pin jadinya nanti sekitar 44 mm. Kurang lebih nanti caranya sama, implementasi desainnya sama, yang berbeda hanya ukurannya. Untuk di Google Slide kita hanya akan sekedar memastikan bahwa si skalanya sesuai. Jadi sekali lagi skalanya pas, jadi ketika kita pindahkan itu bisa lebih mudah lagi. Kita mulai. Baik, ini sudah ada Google Slide-nya. Yang kita siapkan yang pertama adalah kita harus masukkan dulu si contekannya. Jadi tadi saya sudah download. Nama filenya adalah ukuran pin, jadi saya akan tambahkan ke Google Slide-nya. Ini akan menjadi alas, atau kalau istilahnya kita menjiplak ukurannya. Ini salah satu cara, karena kita tidak bisa menentukan size, terutama ketika kita menggunakan versi mobile. Walaupun saya belum menjamin ketika ini diimport ke dalam media lain ini menghasilkan image yang bagus ya, tapi tidak masalah, kita akan coba saja lakukan. Lalu yang kedua, kita akan siapkan image-nya. Misalkan saya akan menggunakan, saya cari gambar, misalkan gambar saya saja. Kita akan tambahkan gambar, misalkan saya pilih dulu gambarnya. Sekarang saya gunakan gambar ini. Gambarnya akan kita crop sebagai bagian dalamnya. Nanti kita akan punya dua lingkaran. Langkah pertama kita akan cropping dulu. Jadi kita akan masking. Misalnya kita masking, kalau di Google Slide kita akan menggunakan menu dekat crop, lalu ada shape atau bentuk, kita pilih lingkaran. Karena kita butuh lingkaran, kita tinggal atur saja size-nya, mau seperti apa lingkarannya. Saya undo dulu, kita pilih yang lingkaran. Oke, sebentar, saya kembali. Ini dekat crop, ada shape, kita pilih lingkaran. Kita tinggal sesuaikan, kita atur, dan dia bentuknya harus bulat ya. Ini agak susah, makanya kita perlu contekan kalau di Google Slide. Kita coba. Nah, sekarang saya sesuaikan ukurannya. Ini objeknya, misalkan saya akan ambil kepalanya saja. Kita masukkan ke cetakannya atau ke lingkaran ini. Kita coba apakah kita bisa menambahkan transparansi. Oke, kita bisa atur dulu transparansi sebelah kanan sini.
Jadi kita bisa lihat cetakan belakang, saya crop lagi, saya atur lagi supaya lingkarannya pas. Kalau sudah, ini kayaknya sudah, kita geser sedikit. Kalau untuk menggeser kita sebaiknya menggunakan panah di keyboard. Ini kurang lebih pas ya. Saya kembalikan transparansinya. Jadi kita dapat lingkaran dalam. Nah, objek inilah yang akan muncul sebagai bagian dari pinnya. Lalu yang kedua, kita perlu menambahkan lingkaran luarnya. Saya tambahkan lingkaran yang untuk luar. Kita tekan shift kalau di komputer supaya dia tepat ukurannya. Ini sepertinya sudah oke. Tinggal posisinya ini saya pindahkan, arrange ini untuk mengatur order, kemudian send backward saja. Nah, ini akan seperti ini. Misalkan saya mau belakangnya berwarna krem seperti ini. Lalu saya akan coba juga untuk yang ukuran kecil. Saya tinggal copy saja, size-nya tinggal kita sesuaikan. Kalau mau kelihatan kita bisa atur transparansinya dulu, baru kita atur-atur supaya dia tepat ukurannya dengan lingkaran yang sudah kita buat atau sudah ada jiplakannya. Kita atur posisinya. Ini agak sulit kalau kita menggunakan, memang bukan software untuk mendesain, jadi tidak masalah. Yang penting dia sudah cukup skalanya pas ya, walaupun agak sedikit agak sedikit mencong sedikit, tidak masalah. Kemudian kita misalkan mau pakai teksturnya saya tambahkan image. Saya coba cari image, saya cek apakah saya punya tekstur atau tidak. Kita coba, saya cari dulu. Oke, karena saya tidak punya tekstur, misalkan saya akan ambil dari gambar yang ada backgroundnya. Misalkan saya akan gunakan gambar, sebentar, saya akan pakai untuk backgroundnya adalah ini misalkan. Oke, sebentar, saya cari yang ini saja. Nah, saya akan gunakan ini sebagai backgroundnya. Berarti kita perlu masking lagi. Kita pilih yang sebelah kanan crop, ada tanda panah, kita pilih bentuknya yang lingkaran, kemudian kita klik lagi icon cropnya supaya bisa diatur-atur. Karena saya perlu lingkaran yang tepat, nah, saya tinggal atur saja. Saya punya background seperti ini sekarang, tinggal kita atur. Ini kurang lebih sudah lingkaran. Nah, ini sepertinya kalau di PC sudah kelihatan size-nya. Ini ada menggunakan inci. Ini kalau mau pas berarti harus 2,66 kali 2,66. Saya tinggal ganti. Tapi kalau di mobile saya tidak menemukan ya. Nanti yang menemukan bisa dicoba. Apakah ada menu size and rotation? Sejauh saya coba belum saya temukan. Nanti kalau yang menemukan boleh share ke teman-temannya. Ini saya akan atur ke belakang, arrange ordernya kita send backward saja supaya kelihatan contekannya. Kita akan ubah transparansinya. Oke, kita akan sesuaikan dengan yang di belakang. Kita perkecil yang lingkaran luarnya supaya pas dengan jiplakannya. Ini kurang lebih sudah sesuai ukurannya. Saya atur dulu posisinya, lalu kita kembalikan lagi transparansinya. Jadi saya pilih yang bagian luarnya yang hitam, kita kembalikan transparansinya. Yang ini saya juga kembalikan. Jadi seperti ini kurang lebih. Lalu kalau kita mau lingkaran dalamnya juga ada lingkaran, misalkan kasusnya adalah saya maunya yang sebelah kiri ini ada juga background hitam seperti ini, tidak masalah. Misalkan saya akan copy juga. Ini saya mau taruh di sini. Berarti nanti ini saya arrange backward juga, send backward. Kita send backward lagi. Masih
masih belum ya. Ininya berarti yang gambar saya akan saya taruh di depan, jadi bring to front. Harus saya perkecil tentunya. Ini kita kira-kira aja, atau tadi kita bisa hilangkan transparansinya. Nah, seperti ini misalkan. Jadi nanti yang akan kelihatan di pin bagian depan itu adalah hitam ini kelihatan juga, lalu ada foto saya. Setelah ini apa, kita karena sudah menjiplak, ini bisa kita hapus gambar belakangnya. Selesai, kita sudah punya desain. Ini harusnya bisa kita ekspor ke PDF. Kita coba, ini bisa ya, kita bisa bikin menjadi PDF dokumen, atau bisa pula bahkan ini bisa di download sebagai, ya ini menarik, kita bisa download sebagai SVG. Kita coba download, nanti kita akan coba buka hasilnya di CorelDRAW ya. Oke, saya sudah punya filenya, nanti kita coba unduh. Sekarang kita berpindah ke CorelDRAW. Bagaimana kalau kita menggunakan CorelDRAW, atau ya katakanlah aplikasi lain yang berbasis vektor. Oke, sekarang kita sudah berpindah ke CorelDRAW. Ini CorelDRAW. Kita akan coba yang pertama import dulu. Jadi kalau kita sudah pernah membuat di Google Slide, apakah bisa kita pindahkan? Seharusnya bisa. Saya akan pilih import. Ini nggak kelihatan ya menunya. Tidak masalah. Klik file, nanti pilih import. Lalu nanti kita akan pilih yang sudah kita unduh tadi, yang dari Google Slide. Kita coba import. Nah, ini sudah ada import. Kita coba. Sayangnya ternyata ketika kita import dia menjadi kembali berantakan. Berarti kita coba, kita akan ekspornya ke PNG saja. Kita coba ke PNG. Saya hanya akan import salah satu saja. Kita akan coba, import. Saya buka kembali Google Slide-nya. Kita kembali ke Google Slide. Ini Google Slide-nya. Kemudian kita akan coba download sebagai, kita coba yang aman kayaknya sebagai PNG saja. Nanti kita bisa cropping untuk image yang lainnya. Kita sudah dapat. Saya kembali ke CorelDRAW. Kita coba import lagi. Kalau tadi kita download sebagai SVG atau Scalable Vector Graphic, ternyata nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi saya akan coba, tadi sudah saya download sebagai PNG image. Lalu sekarang kita coba import. Klik file import ya, ini tidak muncul. Silahkan dipraktekkan kalau yang punya. Yang tidak, cukup perhatikan saja. Dan inilah dia hasilnya. Nah, sekarang kita punya. Wah, tetapi gambarnya tidak jelas. Beginilah resiko kalau kita memang menggambar tidak menggunakan berbasis vektor. Walaupun mungkin kita coba. Saya akan buat lingkaran dengan ukuran 58 atau di 53. Ternyata dengan ukuran ini pun dia cukup blur ya. Jadi tidak disarankan memang merancang menggunakan aplikasi yang non berbasis vektor. Jadi ini sebagai pengetahuan bagaimana kita merancang saja. Walaupun ketika kita nanti membuat, maka sangat diharuskan atau disarankan menggunakan aplikasi berbasis vektor. Sekarang bagaimana kalau kita membuat di CorelDRAW? Ini lebih mudah. Saya akan buat satu ukuran. Tadi kita butuh lingkaran dalamnya 58. Saya ulangi lagi, sebelah kiri ini ada lingkaran. Supaya dia kiri kanan sama, kita bisa shift ya kalau tidak salah. Oh no, kalau di Corel Control. Jadi ini dia langsung kita lihat ukurannya sesuai. X dan Y nya panjang lebarnya akan sesuai. Saya random saja dulu. Lalu saya akan kunci, di atas ini ada kunci untuk mengunci X dan Y nya atau panjang dan lebarnya. Kalau dia berupa persegi ya, ini karena lingkaran jari-jarinya. Saya mau buat 58 mm. Maka otomatis dia dikunci 58 mm. Lalu saya perlu lingkaran luarnya. Tadi diminta size-nya 69,5. Ini tinggal saya copy, klik kanan, drag, lepas, copy here, lalu saya ubah ukurannya 69,5. Oke, kegedean, saya undo 69,5, 69,5. Enter. Oke, dia harus pakai koma ternyata. 69, saya pakai koma ya karena pakai titik nggak mau. Oke, sebentar. 69. Ini saya ganti saja size-nya 69,5 mm. Kita sudah punya. Ini tinggal mau kita kasih apa. Saya sudah punya dua.
ini akan kita tambahkan image. Saya import dulu, file, import, nggak muncul di layar. Picturesnya misalkan kita pilih pictures. Oke, saya pilih lagi picturesnya, gambar yang lain. Ini asal aja ya, saya pilih gambar yang lain. Ini tinggal kita drag ukurannya. Kalau di Corel, untuk kita tambahkan ke dalam lingkaran ini, tinggal kita klik kanan di image, drag sampai ke tengah-tengah lingkaran, lepas, ada muncul lagi sayangnya nggak muncul ya, ada power clip inside. Dia akan seperti ini. Lalu kita tinggal edit power clip, klik kanan edit power clip, kita bisa geser-geser, lalu ada icon. Nah, seperti ini. Kalau kita mau hilangkan pinggirnya sebelah kanan, oh ini nggak muncul semua ya. Oke, sebentar biar kelihatan. Oke, kita akan pilih, warnanya yang transparan paling atas, klik kanan, maka si outline-nya akan hilang. Lalu untuk yang ini kita mau tambahkan warna saja, saya tambahkan warna biru misalkan. Lalu supaya ini tepat di tengah-tengah, caranya nanti mudah saja. Sementara ini sebentar saya geser dulu, saya paskan yang gambar saya di atas, maka klik kanan, order, langsung in front of saja, lalu saya pilih ini supaya dia tepat di tengah-tengah. Saya tinggal pilih dua-duanya, lalu C E, dia akan tepat di tengah-tengah. Kalau menambahkan teks, tinggal kita tambahkan teks, pilih teks, lalu nanti saya klik di sini, saya tambahkan misalkan nama, misalkan kita tinggal taruh di dalam lingkarannya. Kalau mau lebih tebal, saya pilih bold, warnanya kita cari yang misalkan lebih jelas, atau saya akan buat ini supaya dia seperti lingkaran. Caranya di bagian atas menu kita pilih teks, nanti akan terlihat menu fit text to path. Nah, ini tinggal kita pilih. Maka saya mau taruh di sini, lalu di atas saya pilih ini ya, ini ada supaya dia dicerminkan, lalu dicerminkan kembali, tinggal saya atur lagi. Lalu supaya dia agak jarang, kita pilih sebelah kiri, ini ada icon shape tool, klik, lalu kita bisa atur ini, dia agak renggang. Warnanya saya kembalikan saya ubah ke abu-abu muda ya, misalkan seperti ini ya. Ini bukan desain yang bagus juga, tapi kita lebih ke membahas tekniknya untuk membuat desain pin seperti ini. Dan selesai, sudah jadi desainnya. Nanti setelah kita mencetak, kita akan belajar bagaimana mengadjust atau mengatur supaya oh ini ternyata gambarnya ketutup atau terlipat dan lain-lain. Kita akan bisa melakukan itu setelah kita mencoba. Jadi setelah kita coba, oh ternyata desainnya harusnya seperti ini. Nanti kita akan revisi desain. Apakah lingkaran dalamnya kita kurangi ukurannya, apakah lingkaran luarnya terlalu besar jadi dia nanti nggak masuk ke mesin press. Kita akan praktekkan nanti pada saat tatap muka, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Kalaupun tidak, saya akan perlihatkan videonya mengapa kita harus membuat desain misalkan seperti ini, kenapa birunya di sana, kenapa lingkaran dalamnya harus sekian, apakah nanti kita perlu ubah atau tidak. Sementara untuk pertemuan ini kita bahas ini saja. Jadi bagi yang masih penasaran caranya, ini caranya, yang bertanya di Corel, di Inkscape itu caranya kurang lebih sama. Kalau di aplikasi yang bukan berbasis vektor, yang bukan untuk mengedit vektor, memang agak sulit. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Yang penting sekarang praktikkan cara membuat desainnya seperti itu. Walaupun ketika kita nanti akan membuat produknya, kita akan remake di aplikasi yang memang khusus untuk mengedit vektor, misalkan di Corel atau di Inkscape. Untuk di penugasan, yang penting kalian sudah berhasil merancang desainnya. Walaupun seperti saya bilang tadi, ketika kita membuat produknya tidak akan dapat kita gunakan. Untuk video ini kita cukupkan dulu, dan nanti pertemuan selanjutnya atau di video-video selanjutnya
saya akan membedakan materi untuk RPL dan TKJ. Untuk yang TKJ nanti kita akan lebih banyak membahas desain-desain praktis, misalkan membuat desain spanduk, membuat desain poster menggunakan, kalau kita belum bisa tatap muka, kita masih menggunakan aplikasi berbasis mobile yang bisa digunakan oleh semuanya. Kemudian untuk RPL mulai pertemuan nanti ya, ketika nanti sudah dibedakan, maka materi untuk RPL adalah lebih banyak ke merancang user interface. Kalau kita masih belum bisa luring, maka kita akan menggunakan aplikasi yang ada, bisa menggunakan Google Slide, Google Docs atau apapun itu. Yang penting sudah bisa paling tidak membuat rencana untuk aplikasi yang nanti perlu dibuat di kelas 11 dan kelas 12. Kalau kita bisa berjumpa di luring, kita akan menggunakan aplikasi khusus untuk membuat atau merancang graphical user interface. Untuk TKJ sementara arahnya hanya sekedar untuk implementasi desain, nanti bisa untuk membuat presentasi, membuat spanduk, membuat apapun berbagai macam bentuk atau implementasi desain. Kita belum bisa pastikan, yang jelas nanti pada saat sudah terpisah maka setiap jurusan hanya bisa mengakses yang diperuntukkan untuk jurusannya. Jadi anak TKJ, siswa TKJ nanti tidak bisa mengakses yang untuk RPL. Nanti akan saya batasi. Jadi nanti jangan heran ketika ada satu bagian kursus yang tidak bisa diakses oleh kalian. Karena akan saya atur hanya untuk yang bagian A misalkan hanya untuk siswa TKJ, bagian B hanya untuk siswa RPL. Kedepannya seperti itu. Kenapa? Karena implementasi ke depan memang akan berbeda. Karena untuk RPL harus mampu merancang user interface, kalau TKJ memang tidak ada kompetensi itu nanti di tingkat selanjutnya, sehingga kita akan fokus ke memperindah presentasi misalkan atau membuat spanduk dan lain-lainnya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kemudian nanti akan ada lesson juga, ada kuis, ada pertanyaan. Tetap dikerjakan walaupun tidak menonton video ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.